Pesisir di tengah kabut. Kabut turun lebih cepat dari biasanya sore itu. Dari kejauhan, bayangan pepohonan di tepi sungai tampak seperti deretan tubuh hitam yang berdiri diam, mengawasi setiap langkah orang yang datang. Raina menarik jaketnya lebih rapat, memandangi jalan tanah yang kini licin setelah hujan semalam. Di kejauhan, rumah-rumah kayu desa tempat ia dilahirkan mulai tampak samar di balik lapisan kabut yang tebal. Sudah hampir 8 tahun ia tidak pulang. Hidup di kota membuat kenangan masa kecil di desa Kalibiru perlahan memudar, hingga kabar tentang ayahnya yang jatuh sakit memaksanya kembali. Namun, ada sesuatu yang lain terasa janggal sejak langkah pertamanya di dermaga kecil. Bau dari sungai hitam. Dulu air itu jernih, memantulkan warna langit dan bayangan hutan di seberangnya. Sekarang permukaannya gelap pekat seperti diselimuti arang cair. Bau anyir, logam bercampur lumpur menyengat hingga ke tenggorokan. Ia berjongkok di tepi air, meraup sedikit dengan tangan lalu menatapnya. Di bawah cahaya sore, bukan hanya keruh, air itu seperti menolak cahaya. "Jangan disentuh, Nak." Suara serak seorang laki-laki tua membuatnya tersentak. Dari balik kabut muncul sosok Pak Surya, tertua desa yang dulu sering bercerita padanya tentang legenda sungai. Rambutnya kini memutih sepenuhnya, matanya cekung namun tajam. Raina berdiri buru-buru. "Saya cuma ingin lihat kenapa airnya berubah begini." Pak Surya mendekat, menatap ke arah sungai sejenak, sebelum menjawab pelan, "Ada yang terbangun di dalam sana. Sesuatu yang seharusnya tetap tidur." Ucapan itu membuat bulu kuduk Raina meremang. Ia ingin tertawa untuk meredakan ketegangan, tapi suaranya tak keluar dari di atas air. Gelembung kecil pecah menimbulkan riak samar yang menjalar ke tepi. "Dulu waktu kamu kecil, sungai hitam belum sepekat ini," lanjut Pak Surya. "Airnya mulai berubah 2 tahun lalu, tepat setelah ibumu meninggal. Sejak itu, banyak yang bilang mereka mendengar suara-suara di malam hari." Raina terdiam. "Ibu?" Nama yang sejak lama ia hindari dalam pikirannya kini muncul lagi seperti luka lama yang baru saja digaruk. Ia menatap sungai itu lagi, mencoba mencari pantulan wajahnya di permukaan yang hitam. Tapi yang tampak justru seperti bayangan orang lain. Sosok perempuan dengan rambut panjang berdiri tepat di belakangnya. Ia menoleh cepat, tak ada siapapun. Pak Surya menepuk bahunya pelan. "Kalau kamu ingin berziarah ke makam orang tuamu, tunggulah sampai pagi. Sungai ini tak suka ditetangi saat malam." Malam turun perlahan di desa rumah ayahnya yang dulu hangat kini terasa asing. Meski setiap sudut masih menyimpan aroma kayu yang sama. Raina menyalakan lampu minyak dan duduk di kursi tua di ruang tengah. Di dinding masih tergantung foto keluarga mereka bertiga. Dirinya kecil diapit ayah dan ibu. Dan di bawah kaca bingkai, selembar kertas kuning tampak terselip.
surat lama dengan tulisan tangan ibunya. Ia ragu sejenak lalu menariknya keluar. Tulisan di atasnya nyaris pudar. Jika suatu hari air berubah menjadi hitam, jangan mendekat, dengarkan suaranya, tapi jangan pernah menjawab. Raina menatap surat itu lama, berusaha mengingat maksudnya, tapi suara lain memecah kesunyian. Desiran pelan dari luar jendela. Seperti seseorang berjalan di permukaan air, ia berdiri melangkah ke arah jendela yang menghadap ke sungai. Kabut masih menggantung rendah, menutupi hampir seluruh permukaan. Di tengah kabut itu terlihat seberkas cahaya samar, bergerak perlahan seolah menari di atas air. Semakin lama, semakin dekat. Raina menahan napas. Cahaya itu berhenti di tepian, lalu berubah menjadi bentuk samar. Siluet seorang perempuan berdiri, wajahnya kabur, tapi suaranya terdengar jelas. Raina, bisikan itu begitu dekat seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Raina mundur satu langkah, tapi matanya tak bisa berpaling. Cahaya itu menipis lalu padam begitu saja, meninggalkan riak pelan di permukaan sungai. Hanya angin malam yang tersisa menjawab aroma logam dan lumpur. Dari kejauhan, gonggongan anjing terdengar panjang dan terputus. Raina menatap jendela sekali lagi sebelum menutup tirai rapat-rapat. Untuk pertama kalinya sejak ia kembali, ia merasa seolah desa ini sedang menunggunya. Bukan sebagai anak yang pulang, tapi sebagai bagian dari sesuatu yang jauh lebih tua dan gelap dari yang biasa ia pahami.